selamat siang, 107,7 FM Jalas Veva Jaya Mahi Suara Samudra. Dan Jajamers, hari ini ingin hadir di tengah ruang dengar Anda tentunya di dalam program Stellar News. Di mana Stellar News kita hari ini tentunya kita berbicara sedikit berbeda ya. Kita akan melihat seperti apa sih pentingnya profesi ataupun sertifikasi profesi bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Nah, Jajamers, di siang hari ini pun sudah ada narasumber kita bersama ini di ruang Radio Jalas Veva Jaya Mahe. Sudah ada Kolonel Marinir Dr. Firdaus MPD. Kita akan sapa dulu. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Iin. Selamat pagi menjelang siang kayaknya ya. Selamat pagi menjelang siang, betul. Ya, karena sudah hampir siang hari ini. Betul. Tentunya di siang hari ini sebelum kita berbincang-bincang tentang tema kita hari ini, betapa pentingnya sertifikasi profesi bagi prajurit TNI Angkatan Laut. Bapak bisa memperkenalkan diri kepada Jajamers kita, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mbak Iin. Terima kasih untuk Mbak Iin telah diundang ke sini. Suatu kehormatan bagi kami, Kolonel Marinir Firdaus, NRP 12223, sekarang berdinas di Disdikal sebagai Kasubdis Serprof Mutudik. Ya. Pada kesempatan ini kami sementara menjelaskan Mbak Iin bahwa Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut itu yang disingkat dengan Disdikal adalah Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal. Ini sesuai dengan Perkasal nomor 21 tahun 2021 tentang organisasi dan tugas Disdikal. Ya. Di mana Disdikal saat ini dipimpin oleh Laksamana Arif Badruddin yang bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi pendidikan yang meliputi analisis kebutuhan, perencanaan pendidikan, pengembangan pendidikan, dan operasi pendidikan, serta pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut. Ya. Itu sebentar Mbak In ya. Baik, terima kasih atas perkenalannya di kebersamaan kita hari ini. Nah, Jajamers, seperti yang disampaikan narasumber kita tadi, ada Kolonel Marinir Dr. Firdaus MPD, di mana memang beliau ini sehari-hari berkecimpung sebagai Kasubdis Serprof Mutudik Disdikal. Tadi juga sudah disampaikan. Ini maksudnya mungkin Jajamers kita nggak ngerti nih Pak, kepanjangan dari Serprof Mutudik. Ya, mungkin sedikit menjelaskan nih Pak. Baik, Main. Sebetulnya dalam melaksanakan tugas tersebut, Disdikal menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut. Pertama, merumuskan kebijakan teknis Kasal dalam bidang pendidikan. Ya. Dua, merencanakan program dan kegiatan Disdikal dalam bidang pendidikan secara berlanjut. Tiga, mengembangkan, merumuskan, dan menyiapkan petunjuk-petunjuk dalam bidang analisis kebutuhan pendidikan, pengembangan, pengendalian, dan evaluasi pendidikan, serta operasi pendidikan berdasarkan petunjuk pendidikan TNI. Terus, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, mengadakan koordinasi dengan badan-badan dan instansi terkait di luar TNI Angkatan Laut. Ya. Terakhir, mengajukan pengembangan saran kepada Kasal, khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya. Terkait dengan yang disampaikan tadi, di samping juga Disdikal ini dibantu oleh Sekdisdikal, Kolonel Dr. Franky, beserta 5 subdis. Ya. Ada subdis Opdik, itu Kolonel Beni, Mbak. Ya. Kemudian yang kedua subdis Bangdik, sekarang dipimpin oleh Kolonel Taufik. Sedangkan yang ketiga Kolonel Sunarta, itu bagian subdis Kurdik. Sedangkan subdis Dalgadik, Kolonel Dr. Saiku. Sementara subdis Serprof Mutudik, saya sendiri Kolonel Marinir Firdaus. Yang Serprof Mutudik itu sertifikasi profesi mutu pendidikan, Mbak. Iya, jadi ada 4 subdis ya Pak ya? 5 subdis ya. Ya. Baik, salah satunya subdis adalah ini berbicara tentang LSP nantinya nih. Betul, ya. Pak. Baik Jajamers, masih dari kebersamaan kita dan masih dari kawasan Cilangkap, Gedung B4 Lantai 1, Dinas Penerangan Angkatan Laut. Masih bersama In dan narasumber kita hari ini ada Kolonel Marinir Firdaus dari Disdikal. Nah Jajamers, tadi sudah disampaikan apa itu LSP bagi TNI Angkatan Laut ya. Kemudian juga terkait dengan LSP ini, di mana tadi juga sudah disampaikan tentang visi dan misinya itu sendiri. Nah berikutnya kita lanjut dengan pertanyaan yang lain. Nih, mungkin Bapak bisa juga menjelaskan. Ini kan ada sertifikasi profesi.
Nah, ini kayaknya merupakan hal baru juga di TNI Angkatan Laut. Nah, ini Bapak bisa menjelaskan sebenarnya apa sih ini pengertian dari sertifikasi profesi ini, Pak? Baik, Mbak In. Untuk sertifikasi profesi adalah suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang sudah sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Yaitu pengertiannya. Jadi mungkin setiap orang yang sudah punya keahlian begitu, Pak ya. Betul. Jadi dia harus diberikan semacam pengakuan begitu ya. Pengakuan dengan adanya sertifikasi profesi ini. Nah, ini prosesnya nanti seperti apa ini, Pak? Kalau memang misalnya saya ingin punya sertifikat profesi ini nih, bagaimana nih prosesnya ini, Pak? Baik, Mbak In dan para pendengar JJ Mars dimanapun berada, untuk proses sertifikasi profesi ini itu melalui pendaftaran ke LSP TNI Angkatan Laut, lalu dilakukan penilaian, kemudian akan laksanakan keputusan sertifikasi, terusnya akan dilaksanakan sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda emas. Oke. Jadi nanti itu sudah dengan adanya itu, tapi prosesnya ini kan mereka kan masih yaitu melalui pelatihan, kemudian mengikuti pelatihan mungkin selama beberapa hari begitu ya, Pak ya, sehingga mereka bisa ada kemampuan untuk menjadi seorang asesor ataupun asesi begitu, dan nanti setelah itu baru dikeluarkan sertifikasinya itu. Diuji dulu, Mbak. Diuji dulu, baru nanti dikeluarkan sertifikat dengan logo yang itu tidak bisa dibohongin. Jadi memang itu logo itu sesuai dengan keahlian itu. Dan nomornya kalau memang keluar langsung ada di Menaker. Oh, sudah langsung terdaftar di Menaker begitu kalau ya. Kalau memang sudah di sertifikasi sudah dilulus gitu. Sudah dinyatakan lulus begitu. Dinyatakan kompeten gitu ya. Sudah kompeten baru keluarlah sertifikatnya dan itu langsung terdaftar di Menaker. Iya. Oke, Menaker maksudnya ya. Iya, betul. Kemudian Pak, ini sebenarnya siapa sih yang berwenang? Nah, yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi profesi ini. Baik, Mbak Win. Untuk wewenang dalam penyelenggaraan sertifikasi profesi, ini adalah Lembaga Sertifikasi Profesi LSP TNI Angkatan Laut dengan output berupa sertifikat kompetensi. Ya. Sebagai informasi, Mbak In, di dalam TNI ini sendiri, satu-satunya matra yang telah mempunyai LSP baru TNI Angkatan Laut. Ya. Ini telah terlisensi oleh BNSP, yaitu dengan nomor BNSP LSP 1224. Strip ID dengan masa berlaku lisensi hingga 3 Juni 2027. Oke, baru hanya Angkatan Laut yang yang memiliki NSP ya. Betul. Untuk menyelenggarakan sertifikasi profesi ini. Wow, berarti saya tuh termasuk termasuk pilihan juga. Termasuk orang pilihan ya. Maksudnya pilihan. Radio bagian dari termasuk pilihan dari Angkatan Laut. Betul. Bahwa penyiaran ini, penyiar radio itu termasuk orang-orang yang punya profesi luar biasa begitu. Dan Mbak ini sudah diakui. Alhamdulillah. Dan juga rekan-rekan yang lain. Banyak sekali tentunya sertifikasi selain dari penyiar radio begitu ya, Pak ya. Betul. Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan selain selain LSP dari sertifikat yang diberikan untuk penyiar radio, ada nggak mungkin Bapak sedikit menyampaikan apa aja nih, Pak? Yang bisa disertifikasi begitu? Sebetulnya Mbak In, ini sesuai dengan skema yang sudah disetujui sama BNSP. Ya. Ada 10 skema saat ini yang telah memiliki persetujuan dari BNSP itu sendiri. Pertama, ya pengelasan bawah air. Yang kedua, basic safety training. Yang ketiga, juru masak kapal. Ya. Yang keempat, metodologi pelatihan. Yang kelima, perencanaan kontrol jaringan. Yang keenam, pemeliharaan dan perbaikan elektronika kapal. Ketujuh, underwater self-hack. Yang kedelapan, programmer. Yang ke-9, manajemen sumber daya manusia. Yang ke-10, fotografer muda. Oke. Itu 10 yang sudah dilisensi sama BNSP. Iya.
Mudah-mudahan nanti selanjutnya akan banyak lagi. Mudah-mudahan, salah satunya Pak. radio ini ya Pak ya. Betul. Masih terus berproses begitu. Berproses, betul. Baik. Kemudian tadi Bapak menyampaikan tentang skema gitu ya Pak ya. Skema betul. ada 10 skema yang saat ini sudah diakui lah begitu dari BNSP. Nah, ini sebenarnya pengertian dari skema sertifikasi profesi ini apa ini Pak? Nah, jadi mungkin kan banyak skema, tadi ada skema pengelasan bawah air, ada skema apa tadi namanya pelatihan begitu ya Pak ya. Ini sebenarnya pengertian skema sertifikasi profesi ini sendiri apa begitu Pak? Iya, baik. Memang skema ini kalau bagi kita yang ini belum masuk ke sertifikasi memang agak rancu. Iya. Tetapi setelah kita coba, skema itu adalah, skema sertifikasi profesi adalah persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan standar dan aturan yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Internasional (SKKI), dan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3). Ya, jadi itu tadi Pak ya. Iya, betul Pak. Tentang pengertian sertifikasi skema sertifikasi profesi. Nah, mungkin Bapak juga bisa menjelaskan beberapa skema profesi yang saat ini dimiliki LSP TNI Angkatan Laut. Tapi jangan dijawab dulu Pak. Nah, kita akan mendengarkan sebuah lagu. Yang jelas buat Jajamer semua jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Radio Jalas Seva Jemahe di 107,7 FM. Anda juga bisa mendengarkan lewat streaming tentunya di radio-radio TNI Angkatan Laut. Anda bisa lewat Play Store, bisa ngeklik Radio FM ataupun Radio Jalas Seva Jemahe. Dan jangan lupa juga dengan Instagram, bergabung di Instagram kami di @radiojjm. Oke Jajamers, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 107,7 FM Jalas Seva Jemahe.